Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman seller semuanya. Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara kita mengedit atau merubah ongkir. Jadi pesanan yang sudah ada nomor ordernya, sudah jadi pesanan di riwayat pembelian kita, tapi kita pengen ganti kurirnya. Baik, kita mulai bahas, Bapak Ibu, simak terus. Oke, sebelum kita bahas mengenai ganti ongkir yang mungkin nanti juga membahasnya cukup singkat, kita review dulu beberapa hal yang mengkondisikan atau menyebabkan kita harus ganti ekspedisi. Jadi ganti kurir atau ganti ekspedisi ini cukup mudah, hanya harus kontak dengan CS untuk diedit secara manual. Tapi beberapa kondisi yang menyebabkan kita ganti kurir atau kita harus mengganti ekspedisi itu biasanya kalau teman-teman lokal Jabodetabek tidak terlalu ambil pusing ya, karena hampir sama setiap ekspedisi biaya ongkirnya. Tapi kalau pengiriman keluar Jawa atau keluar daerah, beda kurir, beda tarif, dan biasanya cukup signifikan selisihnya. Jadi ada yang lebih murah, ada yang lebih cepat, atau kita ingin yang COD misalnya karena pesanan lewat marketplace, atau sudah langganan, atau kita memang punya usaha ekspedisi tertentu, itu bisa request lewat WA, lewat CS. Dan ketentuan-ketentuan ini sebenarnya kita fleksibel saja. Ada beberapa kurir yang memang sudah kita sajikan di website untuk dipilih. Kita coba cek di website ya. Oke, saya mojok di bawah. Kurir-kurir yang tersedia itu kita cek di keranjang ya. Ya, kurir-kurir yang tersedia itu biasanya ada JNE, ada JNT, Poskilat, Wahana. Tadi 4 yang otomatis sudah langsung tersaji di website. Dan satu lagi datang langsung, jadi 5. Nah, untuk kurir-kurir yang Bapak Ibu kehendaki tetapi tidak ada di website, itu misalnya pilihan yang bisa kita layani atau dengan kerjasama Bapak Ibu, yang biasanya mungkin Ninja atau Lion Parcel atau Si Cepat atau SAP. Ada yang kargo misalnya Indah Kargo, Baraka, ada Sentral Kargo. Itu ada banyak pilihan, Bapak Ibu bisa manfaatkan. Biasanya untuk ekspedisi tertentu murah ke area tertentu, itu silakan bisa dimanfaatkan. Atau bahkan ke luar negeri pun bisa dipilih ekspedisi-ekspedisi yang murah ke negara tujuan Bapak Ibu semuanya. Nah, ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu siapkan ketika Bapak Ibu ingin ganti kurir ini. Untuk pesanan-pesanan yang 4 ini atau yang 3 ini otomatis sudah kita sediakan, berarti kita sudah langganan ya. Bahkan ada yang langsung pick up ke alamat kita, jadi kita tidak terlalu repot. Untuk pesanan-pesanan yang harus dengan kerjasama Bapak Ibu, misalnya ada 2. Yang pertama mungkin Ninja Express, itu kita tidak kerjasama, tapi Bapak Ibu bisa request pick up ke alamat kita. Alamatnya mana nanti bisa minta ke CS, nanti pick up ke alamat kita. Atau mungkin ini berlaku juga untuk Si Cepat atau JNT yang lewat marketplace, baik Tokopedia maupun Shopee atau Bukalapak atau yang lainnya, Lazada. Kalau ada, Bapak Ibu bisa aktif merequest pick up ke alamat kita. Itu salah satu cara. Atau Bapak Ibu bisa klik antar ke counter terdekat dari ekspedisi yang Bapak Ibu maksud. Nanti yang bisa request antar ke counter terdekat itu Si Cepat maupun CNT. Jadi Bapak Ibu tidak perlu request pick up. Nanti Bapak Ibu cukup informasikan alamat resminya ke kita. Nanti kita tempel labelnya di pesanan dan kemudian kita kasihkan ke Si Cepat atau CNT. Nanti otomatis ketika di input barang Bapak Ibu terupdate dikirim di marketplace Bapak Ibu. Jadi otomatis seperti itu. Yang aktif tadi itu Grab atau GoSend dan Ninja Express, itu harus aktif Bapak Ibu yang request pick up. Kalau yang instan kurir ya, yang Grab maupun yang Gojek, Grab maupun yang GoSend, itu Bapak Ibu bisa minta kita yang bayari, kita yang order bisa. Cuma nanti dari CS akan menginformasikan, misalnya harga tarif pengiriman lewat instan kurir itu adalah katakanlah 47.000, mungkin akan kita informasikan ke Bapak Ibu
50.000. Tarifnya termasuk tipsnya. Karena juga kita untuk jaga-jaga harga tarif ojek online itu yang naik turun, dan juga untuk tips. Atau mungkin spare-nya kurang lebih tipsnya kira-kira 5.000 lah. Atau spare sisa yang katakan sisa 3.000 yang itu kita anggap tips pada ojek online. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen kargo, nanti silahkan dikomunikasikan kepada CS kargo yang ke area mana itu biasanya kita pakai apa, karena biasanya lebih murah dan kita sudah langganan bisa pick up, dan itu tidak muncul di pilihan kurir yang ada di website ini. Itu mengenai caranya ya sama Bapak Ibu, karena pesanan sudah jadi, Bapak Ibu tidak bisa mengedit secara manual, maka Bapak Ibu bisa request kepada CS untuk diedit. Silahkan diinformasikan secara lengkap, kita mau pakai ekspedisi apa, tarifnya berapa, nanti akan kita cek terlebih dahulu, akan diinformasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan juga untuk ekspedisi yang selain JNT, JNE, dan Si Cepat, tarifnya berdasarkan timbangan. Jadi kalau 1 kilo lewat 0,1 kg maka sudah dihitung 2 kilo, kecuali 3 ekspedisi tadi ya, JNT, JNE, dan Si Cepat. Itu ada toleransi sampai 0,29. Ya jangan terlalu mepet-mepet lah, kira-kira 0,2 itu masih oke, karena mungkin ada berat yang packing atau berat yang di luar prediksi kita, itu bisa aman, kita tetap aman. Jadi seperti itu Bapak Ibu mengenai edit ongkir ekspedisi, dan silahkan bisa dimanfaatkan, karena siapa tahu dengan biaya yang lebih murah pengirimannya dengan waktu yang sama kan kita bisa saving, bisa menghemat sekian banyak rupiah, dan kalau misalnya itu berulang kan juga lumayan. Silahkan bisa dimanfaatkan. Cukup dari saya itu, silahkan dipelajari, dipraktekkan, dimanfaatkan di pesanan-pesanan Bapak Ibu mendatang. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa belajar sesuatu di uraian kali ini. Silahkan diklik tombol suka apabila Bapak Ibu suka, ada tombol dislike kalau Bapak Ibu menghendakinya. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.